Langsung aja kita mulai. Hari ini kita bakal sama-sama membedah sebuah manifesto politik yang benar-benar menarik dan syarat muatan ideologis karya PP Dwi Pangga, judulnya Umat Islam dan Revolusi. Kita akan coba bongkar argumen inti serta bangunan strategi di balik teks ini secara murni dan objektif. Kita bakal lihat langkah demi langkah gimana sih penulisnya menyusun peta jalan radikal ini mulai dari sekedar gagasan sampai jadi proyeksi aksi nyata di lapangan. Coba perhatiin kutipan pembuka ini. Teks ini sama sekali nggak buang-buang waktu dan langsung ngeset nada yang sangat mendesak. Penulisnya berargumen keras kalau praktik keagamaan itu nggak boleh cuma berhenti pada aktivitas pasif atau ritual spiritual di dalam masjid aja. Dia menuntut agar energi komunal tersebut berevolusi, bertransformasi jadi sebuah gerakan politik yang aktif dan punya arah tujuan yang sangat spesifik buat mengubah sistem. Nah, biar kita bisa benar-benar paham arsitektur argumennya tanpa tersesat dalam retorika yang kuat, kita bakal ngebedah manifesto ini lewat 5 bagian yang udah tersusun rapi. Seruan untuk revolusi, 3 pilar utama, target kesadaran umum, langkah aksi gerakan, dan yang terakhir, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari revolusi ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama, seruan untuk revolusi, yang fondasinya dibangun sebagai sebuah panggilan beraksi. Di sini, penulis mendiagnosis kondisi masyarakat kita saat ini sebagai sebuah krisis yang benar-benar akut, di mana penguasa digambarkan udah berkhianat. Karena narasinya adalah krisis yang memuncak, penulis menuntut audiensnya buat ngambil posisi tempur yang strategis. Menurutnya, sekedar duduk pasrah nungguin keajaiban turun dari langit di tengah kehancuran sistemik, itu adalah sebuah kesalahan fatal. Harus ada aksi nyata. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Coba lihat gimana teks ini mendefinisikan ulang konsep revolusi. Kalau biasanya kita mikir revolusi itu selalu identik sama kontak fisik, pengumpulan senjata, atau menentukan tanggal penyerangan, di sini enggak. Revolusi digeser maknanya jadi sebuah pergeseran psikologis. Ini digambarkan sebagai ledakan kesadaran di dalam benak masyarakat yang udah sampai di titik didih. Dan ledakan kesadaran ini diyakini punya daya hancur yang jauh lebih masif dari konflik bersenjata apapun. Terus gimana caranya revolusi kesadaran ini dibangun? Kita lanjut ke bagian kedua. 3 pilar utama yang jadi kerangka strategis gerakan ini. Ternyata usulan revolusi ini nggak main-main. Strukturnya sangat rapi dan bertumpu pada 3 pilar utama. Strateginya sadar betul kalau perubahan nggak bisa cuma ngandelin satu kelompok. Pertama, harus ada mobilisasi massa yang secara sadar menolak sistem saat ini. Kedua, harus ada upaya sistematis buat membongkar dan mendiskreditkan rival politik mereka, yaitu kelompok liberal dan nasionalis. Dan yang ketiga, ini yang krusial banget. Mereka menargetkan untuk meluluhkan hati pihak militer. Kalau kalian perhatikan, manifesto ini selalu pakai kacamata yang sangat terpolarisasi. Di satu sisi, sistem demokrasi liberal atau nasionalis itu dicap habis-habisan sebagai racun, penuh tipu daya, dan cuma alat buat kerakusan global. Sangat negatif. Sementara di sisi baliknya, ideologi mereka sendiri diposisikan sebagai pahlawan tunggal, dihadirkan sebagai satu-satunya jalan keluar yang otentik yang diklaim mampu memerdekakan umat manusia dari sistem korup tersebut. Sekarang coba kita lihat konsep ahlul quwah atau para pemegang kekuatan militer. Beda sama gerakan radikal lain yang mungkin ngelihat tentara sebagai musuh utama yang harus diperangi, teks ini justru merangkul mereka. Militer dibingkai secara emosional sebagai saudara sebangsa dan anak-anak masyarakat yang sedang diperalat atau tersesat. Kenapa dirangkul? Karena penulisnya sadar betul, pihak militerlah yang memegang kunci kekuatan fisik buat mastiin transisi sistem nanti bisa berjalan lancar. Buat ngelancarin strateginya merangkul militer, penulis melontarkan dilema psikologis yang nusuk banget langsung ditujukan ke angkatan bersenjata. Pertanyaannya, untuk siapa kalian bertempur? Untuk perut para kapitalis atau untuk kemuliaan Allah? Dengan pertanyaan biner sefrontal ini, penulis lagi berusaha meruntuhkan loyalitas militer ke negara sambil narik simpati moral mereka supaya pelan-pelan mau membelot dan ngedukung revolusi. Kita masuk ke bagian ketiga. Meskipun tadi sempat fokus ke militer, ternyata target sesungguhnya dari revolusi ini ada di tempat lain, yaitu kesadaran umum. Konsep ini disebut wa'yul am atau kesadaran publik. Teks ini ngingetin kita jangan salah sangka sama masyarakat yang kelihatannya tenang-tenang aja. Di bawah permukaan itu, lagi ada manuver senyap yang secara sistematis mengakumulasi kemarahan terpendam dari masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Tujuannya, mengubah emosi negatif itu jadi energi raksasa yang siap meledak kapan aja.
Perbandingannya kerasa kontras banget di sini untuk ngejelasin kenapa ideologi itu penting. Bayangin, jutaan orang ngumpul di jalanan, tapi tanpa kesadaran ideologi. Mereka gampang banget kocar-kacir cuma karena tembakan gas air mata. Tapi sebaliknya, kalau masa itu udah dipersenjatai dengan kesadaran, penulis mengibaratkan setiap individunya bakal menjelma jadi singa-singa yang nggak akan gentar sedikit pun, bahkan waktu dihadapkan langsung sama moncong senapan. Coba resapin kalimat yang satu ini. Setiap kata yang kita tancapkan di benak umat hari ini adalah peluru yang akan menghancurkan berhala-berhala sekularisme besok. Ini metafora yang luar biasa emosional sekaligus taktis. Penulis secara terang-terangan menghubungkan aksi edukasi atau nyebarin pamflet hari ini dengan proyeksi hancurnya sebuah sistem di masa depan. Gagasan dan ideologi benar-benar dipakai sebagai senjata yang paling mutakhir. Oke, dari ranah teori tadi, gimana kelanjutannya? Kita masuk ke bagian keempat. Langkah aksi, gerakan, atau praktek nyatanya di lapangan. Manifesto ini turun membumi dengan ngasih peta jalan 3 langkah yang sangat presisi. Pertama, mulai dari ngebentuk kelompok-kelompok kecil tertutup yang disebut kutlah buat nyamain frekuensi pemikiran. Kalau kelompok intinya udah solid, langkah kedua mereka harus terjun bebas ke tengah masyarakat, ke pasar, kampus, sampai ke media sosial buat nyebarin narasi. Dan semua ini bakal berujung pada langkah ketiga, secara terbuka ngebongkar skandal dan mendelegitimasi kekuasaan rezim yang lagi menjabat. Nah, pas semua rencana lapangan ini mulai dieksekusi, teks ini mewajibkan satu aturan emas. Semua energi massa dan kemarahan sosial tadi harus bermuara pada satu tuntutan politik yang nggak bisa ditawar. Slogannya nggak boleh mencar-mencar, harus seragam bunyinya. Tegakkan syariat, kembalikan khilafah. Teriakan ini dipakai ibarat lem yang mengikat dan menyatukan seluruh komponen pergerakan mereka. Sekarang kita sampai di bagian kelima. Dari puluhan tahun agitasi dan manuver ini, apa sih tujuan akhir revolusinya? Menariknya, manifesto ini sama sekali nggak ngebayangin sebuah kudeta militer berdarah. Titik puncaknya justru dibayangkan sebagai suatu momen di mana struktur kekuasaan negara itu nggak perlu diserang fisik, karena mereka bakal runtuh dan hancur martabatnya dengan sendirinya. Sistem itu kolaps di bawah tekanan psikologis jutaan publik yang udah sadar dan mengepung dari segala arah. Visi besar tadi kemudian dipuncakkan pada sebuah citra yang benar-benar ikonik, yaitu narasi tentang datangnya barisan Panji Hitam dari timur. Disinilah kelihatan banget kelihayan penulis meracik propaganda. Dia mengikat seluruh strategi politik modernnya dengan narasi sejarah masa lalu dan eskatologi akhir zaman dalam tradisi Islam kuno. Ini secara nggak langsung ngasih legitimasi spiritual yang sangat besar buat para pengikutnya. Jadi setelah kita ngebedah secara utuh anatomi dari manifesto ini, kita akhirnya dihadapkan pada satu pertanyaan besar di era politik global sekarang. Seberapa jauh sih cetak biru ideologis yang disusun sangat terstruktur dan main di ranah psikologis kayak gini bisa benar-benar bertahan? Dan mampukah manuver kesadaran massa yang senyap ini mendistrupsi dunia nyata dan membentuk ulang lanskap kekuasaan kita? Ini pastinya jadi dinamika pergerakan sosial yang menantang buat terus kita amati. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.